Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elipsis. Bertemu lagi di channel saya Muhammad Subhan. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik menjadi penulis. Ada pertanyaan, bagaimana menjadi penulis? Tentu ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Menjadi seorang penulis membutuhkan semacam sikap yang teguh, konsisten, disiplin, dan tentu juga ada komitmen untuk melahirkan karya tulis yang akan Anda buat ya. Nah, pertama, ketika Anda ingin menjadi seorang penulis, syarat mutlaknya adalah harus banyak membaca buku. Banyak membaca buku. Nah, seperti di perpustakaan saya di belakang, ini ruang perpustakaan pribadi saya di rumah. Tentu saya mengoleksi sejumlah buku untuk saya baca. Dari mana buku-buku ini dapatkan? Bisa jadi dibeli, ya, bisa tukaran dengan teman sesama penulis, atau ada yang menghadiahkan dan lain sebagainya. Nah, dari buku-buku ini saya membaca minimal seminggu mengkhatamkan satu judul buku, kemudian tentu setelah itu menulis. Nah, menulis, menulis, dan menulis. Keteraturan menulis ini akan membuat Anda terlatih, terbiasa, sama seperti pisau. Pisau kalau tidak pernah diasah tentu dia akan tumpul. Menulis pun begitu, ya. Menulis, Anda menulis di kertas atau mengetik di komputer, di gawai, di handphone. Kalau tidak dilakukan secara rutin, maka Anda tidak akan terbiasa menulis. Rutinitas akan membuat pena Anda semakin tajam, kata-kata akan mengalir deras, kalimat akan menjadi indah, dan Anda bisa melahirkan karya tulis apa saja. Bisa puisi, cerpen, esai, artikel, bahkan novel sekalipun ya. Nah, jadi banyaklah membaca buku dan menulis setiap hari. Kalau perlu disediakan waktu khusus di rumah Anda ataupun di mana saja, di kafe atau di tempat-tempat yang menarik lainnya, Anda bisa menulis secara konsisten setiap hari. Ya minimal 1 jam, 2 jam Anda sediakan waktu untuk menuangkan kata-kata. Ya. Nah, bagaimana idenya, Bang Subhan? Ide bisa didapatkan di mana saja. Jadi yang pertama tentu Anda petakan dulu mau nulis apa, karya tulis. Karya tulis terbagi dua, fiksi, non-fiksi. Fiksi bisa cerpen, puisi, novel. Non-fiksi bisa artikel, karya ilmiah, berita, esai, dan lain sebagainya. Nah, misalnya Anda memilih cerpen atau puisi, ini membutuhkan inspirasi, ide. Nah, ide itu banyak sekali di sekitar kita. Di sekitar kita ketika Anda keluar rumah itu sudah membuka pintu ide, ya. Anda ke pasar, ke sekolah, ke objek-objek wisata, pasti Anda akan banyak melihat peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa inilah yang akan memantik Anda untuk menemukan ide-ide itu, tangkap, bungkus, bawa pulang, lalu tuangkan ide itu ke dalam laptop, ke dalam kertas, kembangkan menjadi tulisan sesuai yang Anda inginkan. Nah, tentu dari ide ini Anda akan mempelajari teknik menulisnya. Bagaimana teknik menulis agar tulisan Anda indah? Ya, pertama sekali saya menganjurkan kalau Anda ingin menjadi penulis puisi yang bagus, menjadi seorang penyair yang bagus karya-karyanya, banyaklah membaca puisi-puisi karya penyair-penyair maestro. Kalau ingin menjadi penulis novel yang bagus, banyak baca novel-novel yang bagus juga. Kalau ingin menjadi seorang cerpenis yang karya-karyanya diperhitungkan, bacalah cerpen-cerpen para cerpenis maestro yang tentu mereka telah menemukan teknik-teknik tersendiri dalam proses kreatif mereka sehingga bisa menjadi rujukan Anda untuk menulis. Yang penting tidak plagiat dan epigon, ya epigon barangkali di awal boleh saja. Epigon itu artinya mengikuti gaya orang lain ya. Di awal proses belajar ya sah-sah saja. Tapi nanti ketika Anda sudah mahir, Anda akan menemukan passion Anda, akan menemukan gaya Anda sendiri. Lalu lompatlah keluar dari zona nyaman dan tidak lagi epigon oleh karya siapapun ya. Nah, tentu dari karya tulis yang Anda bikin ini membutuhkan feedback, timbal balik dari tulisan Anda sebelum Anda publikasikan ke media massa konvensional atau ke media sosial
dan lain sebagainya. Feedback ini didapatkan di mana? Ya, bisa dengan cara bergabung di komunitas-komunitas kepenulisan. Salah satunya komunitas menulis sekolah menulis elipsis yang saya kelola. Karya Anda bisa dibagikan, akan dikomentari oleh kawan-kawan, termasuk saya sendiri, bahkan kami menerbitkan buku-buku juga karya sekolah menulis elipsis, sehingga nanti Anda dapat melihat, kamu bisa melihat lebih dan kurang dari karya kamu itu. Nah, kemudian tentu saja di dalam proses menulis ini juga membutuhkan deadline ya. Kalau menulis cerpen, kalau saya pribadi pengalaman saya paling 2-3 jam selesai satu cerpen. Nah, deadline ini akan menentukan seteguh apa Anda menyiapkan waktu Anda untuk menjadi seorang penulis. Jadi bukan saja ditulis lalu selesai, tapi juga Anda harus membuatkan jadwal khusus lalu memberikan deadline-deadline dari kerja kepenulisan Anda. Maka nanti karya itu akan bisa Anda ikutkan lomba, bisa dikirim ke media massa, atau untuk keperluan-keperluan lain sebagainya, sehingga Anda punya stok karya yang bisa dibagikan sesuai dengan kebutuhannya di kemudian hari ya. Nah, sebelum dikirimkan ke media massa, tulisan kamu harus disunting dahulu. Apa maksudnya? Diedit. Nah, diedit semaksimal mungkin lakukan editing. Kalau hanya menulis kemudian puas kirim, yaitu jauh dari harapan dimuat. Kecuali kalau Anda memang sudah sangat mahir dan berbakat menulis. Tapi kalaupun tidak, maka yang perlu Anda lakukan adalah editing atau swasunting. Editing, lakukan pembacaan berulang-ulang. Lihat penggunaan tanda bacanya, salah ketiknya, penggunaan kalimat efektifnya, judulnya menarik atau tidak, alinea pertamanya menggugah atau tidak, dan lain sebagainya yang membuat tulisan Anda itu sempurna. Nah, penyuntingan, editing ini harus terus-menerus dilakukan. Tidak cukup sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, berkali-kali. Sehingga nanti pada ending, pada akhir kerja kepenulisan Anda membaca tulisan Anda itu tidak lagi ditemukan kesalahan ketik. Nah, itu poinnya, karya Anda sudah cukup baik. Nah, terakhir, jangan pernah takut ditolak. Kirim naskah Anda kemana saja, ke kompetisi lomba-lomba, atau ke media massa, ke penerbit. Kirim, tulis, kirim, lupakan, dan tunggu kejutan. Kejutannya 2 saja. Pertama, Anda terkejut ditolak. Anda kedua, terkejut diterima. Ketika ditolak, jangan bersedih, tapi lakukan perbaikan, baca ulang kembali di mana kelemahan tulisan Anda, perbaiki, kirim ke media lain atau ke penerbit lain, dan kalau seandainya diterima, itu pun Anda tidak boleh lekas puas, karena belum tentu karya Anda diterima karena kualitasnya, tapi barangkali karena keteguhan Anda mengirim karya itu terus-menerus, sehingga menjadi perhatian bagi redaktur. Anda diberikan kesempatan untuk terbit. Nah, dan setelah terbit tentu tidak cukup sekali itu saja, tulis lagi yang baru, kirim lagi, tulis lagi yang baru, kirim lagi, dan terus-menerus. Kalau itu bisa kamu lakukan, maka kamu berbakat menjadi seorang penulis, dan mudah-mudahan pekerjaan ini bisa menjadi pekerjaan alternatif suatu hari nanti ketika barangkali Anda tidak menemukan pekerjaan lain, atau keilmuan Anda belum tepat digunakan untuk lembaga-lembaga tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, tapi bisa Anda gunakan untuk dunia tulis menulis. Sampai di situ dulu, dan kita bertemu pada topik-topik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Salam kreatif, salam elipsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.